Anak-anak yang terkasih, kita berjumpa lagi pada pelajaran Kemarsdirian. Pada hari ini kita akan belajar tentang doa sumber kekuatan iman. Mari kita buka pertemuan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Tuhan Yesus telah mengajarkan doa kepada kami, seperti halnya Santo Fransiskus. Berikan kepada kami semangat doa agar kami semakin dekat kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mendengarkan cerita tentang doa Santo Fransiskus di depan salib. Pada tahun 1209, Fransiskus dan teman-temannya tinggal bersama dalam sebuah lumbung tua. Lumbung itu terletak di tepi sebuah sungai dekat kota Assisi, Rivo Torto namanya. Sebuah lumbung bukanlah tempat yang luas, meskipun demikian hal itu tidak menimbulkan halangan bagi mereka. Fransiskus dan teman-temannya tetap bahagia. Setiap hari mereka berdoa bersama-sama di depan sebuah salib besar. Salib itu ditancapkan di halaman di luar lumbung. Fransiskus sangat menghormati salib. Ia ingin seperti Yesus yang rela disalibkan karena cintanya kepada manusia. Bila Fransiskus menjumpai salib, ia segera berlutut dan dengan penuh hormat ia berdoa demikian. Kami menyembah Engkau, Tuhan Yesus Kristus, di sini dan di dalam semua gereja, dan kami memuji Engkau sebab dengan salib-Mu Engkau telah menebus dunia. Allah yang maha tinggi dan penuh kemuliaan, terangilah kegelapan hatiku, dan berilah aku iman yang benar, pengharapan yang teguh, dan kasih yang sempurna. Berilah aku ya Tuhan perasaan yang peka dan budi yang cerah agar aku mampu melaksanakan perintah-Mu yang kudus dan takkan menyesatkan. Amin. Karena begitu cinta dan hormatnya kepada salib, Fransiskus mengalami kejadian yang luar biasa. Tiba-tiba dilihatnya semacam cahaya yang menyilaukan langit. Pada saat yang sama, Fransiskus merasakan sakit yang luar biasa pada kaki, tangan, dan lambungnya. Anggota tubuhnya seolah dihujani paku, dan lambungnya serasa ditikam tombak, persis seperti yang dialami Yesus ketika disalib. Fransiskus kesakitan, namun ia bersyukur karena diperkenankan merasakan penderitaan Yesus disalib. Yesus yang dicintainya secara habis-habisan. Yesus yang kemiskinannya ia teladani, juga cintanya kepada manusia. Demikian tadi anak-anak cerita tentang Santo Fransiskus yang selalu berdoa di depan salib ya. Bagi Santo Fransiskus, berdoa adalah salah satu hal yang sangat penting. Tentu juga di dalam kehidupan kita berdoa itu menjadi salah satu hal yang sangat penting bagi hidup kita ya. Kita memulai sesuatu pasti kita awali dengan doa. Tadi kita belajar, kita juga mengawali dengan berdoa. Setiap aktivitas selalu kita awali dengan doa. Karena doa juga begitu penting bagi diri kita. Baginya doa adalah kekuatan iman. Anak-anak juga Pak Indra berharap bahwa anak-anak juga berdoa seperti Santo Fransiskus dan menjadikan bahwa doa ini menjadi sebuah kekuatan ya, baik di saat bahagia maupun di saat kita sedang mengalami cobaan.
Maka doa ini yang membuat kita menjadi semakin kuat. Melalui doa, Santo Fransiskus dapat membuat keputusan yang penting. Jadi Santo Fransiskus tidak gegabah ya di dalam memutuskan. Dia pasti berkonsultasi dengan Allah melalui doanya. Tentu kita juga sama. Ketika kita ingin memutuskan sesuatu, pasti kita berdoa, mendengarkan suara Tuhan, agar keputusan yang kita ambil menjadi tepat sesuai dengan keinginan Tuhan sendiri. Demikian yang diteladankan kepada kita oleh Santo Fransiskus. Dengan berdoa, Santo Fransiskus dipenuhi sukacita, kesabaran, kemurahan hati, meskipun pada saat yang sama ia merasakan penderitaan dan pencobaan. Tentu juga sama dalam diri kita sendiri ya, ketika kita berdoa tentu selesai berdoa kita merasakan sukacita ya. Meskipun doa kita itu kita merasakan sangat menderita karena mengalami percobaan, tetapi setelah berdoa kita mengalami sukacita karena Tuhan pasti mendengarkan kita dan tentu akan mengabulkan doa kita. Melalui doa, Santo Fransiskus mampu mengorbankan kembali cintanya yang besar kepada Allah. Ia juga Santo Fransiskus juga meninggal dunia dengan doa di bibirnya. Jadi saat ia meninggal pun Santo Fransiskus masih tetap berdoa. Ya, ini sangat luar biasa. Santo Fransiskus memberi kita teladan hidupnya penuh dengan doa. Tentu anak-anak Wasdir ini juga dapat meneladan Santo Fransiskus yang hidupnya penuh dengan doa. Tentu kita akan mengalami kebahagiaan bila kita berdoa, karena doa merupakan salah satu cara kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Berkomunikasi dengan Tuhan, menceritakan apa yang kita alami dengan Tuhan. Dan doa juga menjadi jawaban apa yang kita alami. Maka Pak Indra berharap anak-anak juga tentu akan semakin rajin berdoa dan menjadikan doa sebagai kekuatan iman, menjadi sumber kekuatan iman bagi hidup anak-anak. Baik anak-anak, Pak Indra akan memberi tugas aksi, yaitu salinlah doa Santo Fransiskus ketika ia menjumpai salib, lalu hiasilah agar menjadi indah dan menarik. Jadi anak-anak menyalin doa yang ada di dalam cerita tadi, doa Santo Fransiskus ketika menjumpai salib. Silakan dihiasi yang menarik ya. Kemudian kalau bila sudah selesai, silakan dikirim di Google Classroom. Tentu tugas ini sangat mudah ya. Silakan buat yang bagus. Mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Tinggi, terangilah kegelapan hatiku, dan berilah aku iman yang benar, pengharapan yang teguh, dan kasih yang sempurna. Berilah aku ya Tuhan perasaan yang peka, dan budi yang cerah, agar aku mampu melaksanakan perintah-Mu yang kudus dan takkan menyesatkan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan penjelasan cerita dari Pak Indra tentang Santo Fransiskus. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Selamat melakukan aksi. Terima kasih.